Misteri Pasar Bubrah Gunung Merapi. Gunung Merapi ternyata memiliki sebuah pasar gaib yang dinamakan dengan Pasar Bubrah. Bagaimanakah kisah selengkapnya tentang Pasar Bubrah? Sebelumnya, di-subscribe dulu ya videonya. Terus klik tombol loncengnya, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Gunung Merapi ketinggian puncak 2930 mdpl per 2010 adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Magelang, di sisi barat Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Kawasan hutan di sekitar puncaknya menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sejak tahun 2004 silam. Gunung ini berpotensi kebencanaan yang tinggi karena menurut catatan modern mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali dan dikelilingi oleh permukiman yang padat. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali. Kota Magelang dan Kota Yogyakarta adalah kota besar terdekat berjarak kurang dari 30 km dari puncaknya. Di lerengnya masih terdapat permukiman sampai ketinggian 1.700 meter dan hanya berjarak 4 km dari puncak. Oleh karena tingkat kepentingannya ini, Merapi menjadi salah satu dari 16 gunung api dunia yang termasuk dalam proyek gunung api dekade ini. Nama Merapi berasal dari penyingkatan Meru yang berarti gunung dan api, sehingga nama Merapi sebenarnya sudah berarti gunung api. Dalam naskah lama, Merapi pernah dikenal sebagai Mandrageni. Gunung Merapi merupakan gunung termuda dalam rangkaian gunung berapi yang mengarah ke selatan dari Gunung Ungaran, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi. Gunung ini terbentuk karena aktivitas di zona subduksi lempeng Indo-Australia yang bergerak ke bawah lempeng Eurasia, menyebabkan munculnya aktivitas vulkanik di sepanjang bagian tengah Pulau Jawa. Puncak yang sekarang ini tidak ditumbuhi vegetasi karena aktivitas vulkanik yang tinggi. Puncak ini tumbuh di sisi barat daya Puncak Batu Lawang yang lebih tua. Sejarah geologi Gunung Merapi. Proses pembentukan Gunung Merapi telah dipelajari dan dipublikasikan sejak 1989 dan seterusnya. Pascal Claire Berthommier membagi perkembangan Merapi menjadi 4 tahap. Pra-Merapi, Merapi tua atau Merapi purba, Merapi pertengahan, dan Merapi baru atau modern. Tahap aktivitas pra-Merapi diperkirakan berlangsung 700.000 sampai 400.000 tahun yang lalu. Periode ini menyisakan jejak Gunung Bibi 2025 meter yang bagiannya masih dapat dilihat di sisi timur puncak Merapi. Gunung Bibi memiliki lava yang bersifat basaltik andesit. Tahap Merapi tua terjadi ketika badan dasar Merapi mulai terbentuk namun belum berbentuk kerucut. Masa ini kira-kira berlangsung 60.000 sampai 8.000 tahun yang lalu. Sisa-sisa aktivitas tahap ini adalah Bukit Turgo dan Bukit Pelawangan di bagian selatan yang terbentuk dari lava basaltik. Tahap aktivitas selanjutnya Merapi pertengahan berlangsung 8.000 sampai 2.000 tahun yang lalu. Tahap ini ditandai dengan terbentuknya kerucut-kerucut tinggi yang sekarang disebut Bukit Gajah Mungkur dan Batu Lawang, terletak di lereng utara yang tersusun dari lava andesit. Proses pembentukan pada masa ini ditandai dengan aliran lava bereaksi lava dan awan panas. Aktivitas Merapi telah bersifat erupsi efusif atau lelehan dan eksplosif. Diperkirakan juga terjadi letusan eksplosif dengan runtuhan material ke arah barat yang meninggalkan morfologi tapak kuda dengan panjang 7 km, lebar 1-2 km dengan beberapa bukit di lereng barat. Kawah Pasar Bubrah di lereng sisi utara diperkirakan terbentuk pada masa ini.
Puncak Merapi yang sekarang, Puncak Anyar atau baru, mulai terbentuk sekitar 2000 tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, diketahui terjadi beberapa kali letusan eksplosif dengan VEI 4 berdasarkan pengamatan lapisan tephra. Periode Merapi baru 2000 tahun lalu sampai dengan sekarang adalah yang masih berlangsung. Pada tahap ini terbentuk kerucut puncak Merapi modern atau gunung atau puncak anyar di bekas kawah Pasar Bubrah. Proses dimulai sekitar 2000 tahun yang lalu. Tahap ini sangat aktif dan berkali-kali mempengaruhi perubahan peradaban penduduk yang tinggal di sekitarnya. Karakteristik letusan sejak 1953 adalah desakan lava ke puncak kawah disertai dengan keruntuhan kubah lava secara periodik dan pelepasan awan panas yang biasanya meluncur di lereng gunung tetapi dapat pula menyembur vertikal ke atas. Letusan tipe Merapi ini secara umum tidak mengeluarkan suara ledakan tetapi desisan. Kubah puncak yang ada sampai 2010 adalah hasil proses yang berlangsung sejak letusan gas 1969. Kubah ini runtuh pada letusan 2010, menimbulkan bukaan ke arah tenggara atau lembah Kali Gendol dan Kali Woro. Pakar geologi pada tahun 2006 mendeteksi adanya ruang raksasa di bawah Merapi berisi material seperti lumpur yang secara signifikan menghambat gelombang getaran gempa bumi. Para ilmuwan memperkirakan material itu adalah magma. Kantung magma ini merupakan bagian dari formasi yang terbentuk akibat menghunjamnya lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Misteri Pasar Bubrah yang sering menggoda para pendaki Gunung Merapi. Bagi mereka yang sering menapaki Gunung Merapi, pasti tidak asing lagi dengan cerita atau bahkan mengalami sendiri peristiwa mistis. Salah satunya adalah Pasar Bubrah. Letaknya beberapa ratus meter di bawah kawah Merapi dan sering dijadikan tempat beristirahat para pendaki dengan mendirikan tenda, karena konturnya memang seperti tanah lapang. Meskipun diberikan nama pasar, di lokasi itu sama sekali tidak ada penjual atau bahkan transaksi jual beli antar pendaki. Pasar Bubrah justru dikenal sebagai pusatnya para makhluk gaib bertransaksi di antara mereka atau bisa juga dengan manusia, terutama pendaki yang tidak mengerti hal-hal mistis itu. Saat siang, lokasi Pasar Bubrah tidak ada bedanya dengan kondisi sebuah gunung yang diwarnai pepohonan. Tempatnya yang datar membuat pendaki nyaman melepas penatnya. Jika pada kondisi siang, lokasi ini memang terlihat seperti biasa saja, bahkan cenderung menjadi tempat favorit para pendaki untuk melepas lelah setelah mendaki. Tapi di malam hari banyak kesaksian pendaki yang sering mendengar suara hiruk-pikuk seperti suara di pasar. Masyarakat sekitar meyakini sebenarnya di lokasi itu terdapat banyak warung-warung serta penjual yang berasal dari bangsa jin dan dedemit penghuni asli Merapi. Nah, jika seseorang sudah mendengar suara seperti penawaran barang dan semacamnya, konon katanya dia wajib melemparkan barang berharga yang ia miliki seperti uang atau apapun yang dianggap sebanding dengan pertukaran transaksi itu. Jika diam saja apalagi mempermainkan sumber suara itu, orang tersebut diyakini akan diculik ke alam gaib. Hal itu karena dianggap sudah menyerahkan rohnya sebagai alat transaksi. Dari kejadian itulah banyak orang yang mengkaitkan kasus orang-orang yang tersesat atau bahkan hilang di Gunung Merapi karena peran para pedagang gaib itu. Mitos yang dipercaya masyarakat setempat, bebatuan yang berserakan di lokasi tersebut sejatinya adalah warung dan meja makan para makhluk tak kasat mata tersebut. Tak sedikit dari pendaki yang menginap di Pasar Bubrah pernah melihat penampakan berbagai makhluk gaib. Beberapa di antaranya dalam penampakan wanita berambut panjang yang bergelantungan di bukit, atau makhluk gaib yang menyamar sebagai pendaki lain dengan atribut lengkap namun berjalan melayang.
Bahkan ada juga yang pernah melihat pasukan perang tradisional dengan peralatan yang lengkap. Pada prinsipnya, setiap berkunjung ke suatu tempat yang baru, jangan lupa memberi salam terhadap seisi alam semesta Gunung Merapi, tidak menebang pohon, tidak merusak, tidak berbicara kotor, atau berbuat maksiat di tempat tersebut. Selain misteri yang sudah disebutkan, beberapa pendaki juga pernah mengalami kisah mistis di Pasar Bubrah. Banyak yang mengatakan seringkali pendaki mendengar suara gamelan dan gening Jawa yang mengalun di telinga mereka. Saat ini masih banyak pendaki yang sering mengalami kejadian mistis di Pasar Bubrah tersebut. Bagaimana? Apakah kalian juga ingin mengunjungi Pasar Bubrah yang menyeramkan itu? Nah, berikut ini adalah cerita misteri dari seorang pendaki, kita sebut saja Anton. Pada waktu itu, dia bersama teman-temannya, rombongan pecinta alam, pernah mendaki Gunung Merapi dan mereka pun mendirikan tenda di Pasar Bubrah. Saat mendirikan tenda, tiba-tiba saja Anton kehilangan kesadarannya selama 15 menit. Saat tersadar, Anton menceritakan kejadian yang dialaminya bahwa dia tersasar di lokasi Pasar Bubrah tersebut. Kemudian dia menemukan sebuah pasar. Dia mencoba meminta air minum kepada para makhluk yang ada di pasar itu, tapi tidak ada yang memperdulikannya. Secara tiba-tiba, semua makhluk yang ada di pasar itu menghentikan kegiatannya dan menatap tajam ke arahnya. Karena ketakutan, Anton pun berlari menjauhi daerah tersebut hingga dia kelelahan dan pingsan. Saat sadar, Anton melihat sekelilingnya dan dia melihat teman-temannya yang tampak panik. Teman-temannya bercerita bahwa dia tidak sadarkan diri selama kurang lebih 15 menit. Padahal yang dirasakan Anton adalah dia sudah berlari dan berjalan berhari-hari. Dari kejadian tersebut, Anton baru percaya kalau lokasi ini benar-benar tempat yang misterius dan angker. Menurut juru kunci dari Gunung Merapi, Pasar Bubrah merupakan lokasi tempat kerajaan gaib. Makanya banyak sekali para pendaki yang mengalami hal-hal misterius di daerah tersebut. Nah, demikianlah mengenai misteri Pasar Bubrah Gunung Merapi. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe.